Pada chapter kali ini suasana berubah begitu mencekam. Semua mata tertuju pada satu titik. Yang Gu dan anak buahnya terdiam membisu, terpaku pada tubuh rekannya yang telah mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Tak ada yang bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap, bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa mati hanya karena terkena sumpit. Di tengah kesunyian yang mencengkam itu, Jok tersenyum tipis. Dengan santai ia berkata, 40 nyang yang akan kau bayarkan padanya terlalu murah. Tapi jika kau bergabung denganku, maka aku akan memberimu 10.000 nyang setiap bulan. Suara Jok yang tenang namun tegas itu terdengar sangat menusuk. Lalu ia menambahkan, dan jika itu masih belum cukup untukmu, aku akan mencari pemimpin Dragon Union sebagai gantinya. Seketika pria itu, Song Cheolyong, terdiam. Matanya membelalak, rahangnya mengeras. Ucapan Jok barusan terdengar seperti lelucon yang terlalu gila untuk dipercaya. Namun ada ketegasan dan keyakinan dalam suara Jeok yang membuatnya tak bisa menganggap enteng. Dengan suara bergetar, Cheolyong bertanya, apa kau sadar siapa yang kau bicarakan? Sang pemimpin Dragon Union, dia bukanlah sosok biasa. Dia adalah seseorang yang keberadaannya dipenuhi dengan aura kegelapan. Namanya saja sudah cukup untuk membuat seluruh dunia Jianghu gemetar. Dulu tanpa alasan yang jelas dia telah menyakiti banyak orang, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Dan salah satu korban dari tragedi itu adalah keluarga Song Cheolyong sendiri. Sejak saat itu Cheolyong mengembara memburu bayangan sang iblis. Namun selama bertahun-tahun tak satu pun petunjuk ia temukan. Kecewa dan lelah ia pun memutuskan untuk mengubur dendamnya, memulai hidup baru, mendirikan keluarga kecil untuk menambal hatinya yang hancur. Tiba-tiba dari sampingnya Yang Gu menyela, dengar baik-baik. Dia bilang dia akan menemukan orang yang selama ini kau cari. Dia juga menawarkan bayaran yang sangat besar, 10.000 nyang sebulan. Lalu Yang Gu menatap Cheolyong dengan sinis, jadi apakah kau akan begitu saja percaya pada omong kosong itu? Sementara itu di sisi lain, Charyon bergumam pelan sambil memandang situasi dengan tatapan penuh kewaspadaan. Yang kulihat, mereka tidak merasa takut sedikit pun kepada Jok. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di final turnamen itu. Yang mereka lihat hanyalah pertarungan ilusi hasil dari seni formasi. Mereka tidak melihat kenyataan yang sesungguhnya. Dan saat itu pula Yang Gu menatap tajam ke arah Cheolyong. Dengan suara dingin dan penuh tekanan ia berkata, saat ini kau hanya punya dua pilihan, bekerja di bawah kami atau membayar semua utangmu sekarang juga. Tapi jika kau memilih untuk tidak membayar, maka tak ada jalan lain selain menyerahkan tempat ini dan hidup menggelandang di jalanan. Tawaran kejam itu menggantung di udara. Dan di saat semua orang terdiam, Cheolyong menunduk. Ia terjebak dalam pikirannya sendiri. Aku tak sanggup kehilangan keluargaku untuk yang kedua kalinya. Tapi apakah semuanya benar-benar akan berakhir di hari ini? Namun pikiran kelam itu tiba-tiba sirna saat suara Jok terdengar begitu mantap. Dengan senyuman penuh percaya diri, Jok berkata, tenang saja, kau tak perlu khawatir soal mereka. Percayalah, aku akan mengurus semuanya dengan baik. Bukankah ini justru jadi sebuah kesempatan yang menarik? Ucapan Jok itu seakan membawa sedikit cahaya ke dalam hati Cheolyong. Ia bergumam pelan, bocah ini, dia bahkan bisa melacak keberadaanku. Dan lebih dari itu, dia juga tahu tentang sang pemimpin Dragon Union. Aneh. Tapi untuk alasan yang tak bisa kujelaskan, aku mengakui dia benar-benar luar biasa. Lalu dengan suara berat namun mantap, Cheolyong berkata, aku akan menerima penawaranmu, asalkan keluargaku bisa tetap selamat. Mendengar itu Jok hanya tersenyum, tenang, penuh keyakinan. Karena itulah jalan yang telah ia pilih, berdiri sebagai pelindung bagi mereka yang tertindas. Mendengar keputusan Cheolyong yang memilih menerima tawaran Jok demi keselamatan keluarganya, salah satu dari mereka pun mendesis dengan nada mengancam, meskipun bocah ini tampak kuat, kau harus tahu, di belakang kami berdiri aliansi Northern Heaven. Namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja tubuhnya terhuyung. Matanya membelalak, karena pada saat itu juga sebuah sumpit telah menancap tepat di lehernya. Dalam sekejap, ia pun ambruk ke lantai. Darah mengucur deras dari luka di lehernya, dan seluruh ruangan langsung terdiam dalam keheningan yang mencekam. Melihat hal itu, 3 orang lainnya langsung bergerak. Mereka menebaskan pedang ke arah Jeok secara bersamaan, namun semuanya sia-sia. Sebab dalam satu kedipan mata,
Jeok telah lenyap dari pandangan mereka. Dengan panik mereka berteriak, "Keparat, di mana kau bersembunyi?" Tapi tanpa mereka sadari, Jeok sudah melayang tinggi di udara. Tubuhnya meluncur cepat membawa sepasang sumpit di tangannya seperti senjata mematikan. Dan dalam sekejap mata, sumpit itu menancap tepat ke kepala ketiganya. Seketika itu juga tubuh mereka terhuyung, napas mereka terhenti, dan dalam diam yang mengerikan mereka pun tumbang satu persatu. Darah berceceran di mana-mana memenuhi lantai restoran yang sebelumnya hanya dipenuhi rasa takut dan tekanan. Yang Gu, yang sejak tadi menyaksikan segalanya dengan kedua matanya sendiri, kini berdiri terpaku tak mampu berkedip sedikit pun. Tubuhnya mulai gemetar, dan dengan suara pelan ia bergumam, "Sialan, awalnya aku kira kemenangan bocah itu di turnamen Heavenly Dragon hanyalah keberuntungan belaka. Tapi dia membantai semua bawahanku, seperti sedang menginjak semut." Ketakutan mulai menyelimuti hatinya, karena kini dia menyadari orang yang berdiri di hadapannya bukanlah bocah biasa, melainkan monster yang mampu membungkam dunia hanya dengan sepasang sumpit. Namun tiba-tiba saja, tanpa ada peringatan, tanpa tanda bahaya, Jeok langsung menancapkan sumpit itu tepat ke dada Yang Gu. Serangannya begitu cepat, bahkan lebih cepat dari apa yang bisa ditangkap oleh tatapan mata biasa. Yang Gu pun terkejut bukan main. Matanya membelalak, sebuah rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuhnya. Mulutnya pun langsung memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Dengan sorot mata datar yang tajam, Jeok berkata, "Yang aku dengar, ada banyak sekali orang yang mati seperti ini karena perbuatanmu." Dan tanpa ragu sedikit pun, Jeok kembali menghujamkan sumpit itu ke jantung Yang Gu berkali-kali, sampai akhirnya tubuh Yang Gu pun ambruk, tak bernyawa. Kematian yang begitu cepat, brutal, dan menyakitkan. Di sisi lain, Cheolyong dan istrinya hanya bisa terpaku. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Jeok membantai semua musuhnya dengan cara yang begitu mengerikan dan dingin. Namun Jeok sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, padahal dia tahu betul Yang Gu adalah orang yang didukung oleh aliansi Northern Heaven, kekuatan besar yang tidak sembarangan. Tapi Jeok hanya menoleh santai lalu berkata, "Sepertinya kita tidak perlu wawancara, karena aku sudah sangat percaya padamu." Mendengar ucapan itu, Cheolyong pun mengernyit bingung. "Apa maksudmu?" Dengan ekspresi tenang, Jeok menjawab, "Dengan kemampuanmu, kau seharusnya bisa menghabisi mereka dengan mudah. Namun kau memilih menahan diri demi melindungi keluargamu. Dan sekarang, aku benar-benar membutuhkannya." Cheolyong bertanya lagi, "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Jeok menjawab dengan serius, "Aku ingin kau melakukan satu hal yang memang paling kau kuasai. Aku ingin menjadikanmu sebagai kepala instruktur seni bela diri di sekteku. Dan aku yakin tidak ada orang yang lebih cocok daripada dirimu untuk memegang peran itu." Ia lalu menambahkan, "Aku memang tidak mengenalmu, bahkan sebelumnya aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Namun orang yang paling aku percayai telah merekomendasikanmu sebagai sosok yang tepat." Cheolyong bergumam dalam hati, "Selama ini aku sudah berusaha melupakan semuanya, berpikir bahwa membuat pangsit adalah takdirku yang baru. Tapi jujur saja yang paling cocok untukku bukan itu. Yang terbaik adalah mengajar seni bela diri." Dan entah kenapa, setelah mendengar tawaran itu jantungku langsung berdebar kencang, seakan tubuhku ingin kembali ke dunia itu. Tepat setelah ia mengatakan hal itu, Jeok tersenyum. Senyuman tenang dari seseorang yang tahu bahwa pilihannya tepat. Cheolyong akhirnya menerima tawaran kontrak itu dan jalan baru pun terbuka. Di sisi lain terlihat Charyon diam-diam mengamati Jeok. Lalu ia melemparkan pandangan tajam disertai gumaman lirih. "Aku benar-benar tidak menyangka, langkah demi langkah dia benar-benar mendekati mimpinya, menguasai Jianghu." Ia melanjutkan dalam hati, "Mungkin bagi banyak orang itu hanyalah mimpi gila yang mustahil tercapai. Tapi Jeok, tanpa banyak bicara, ia terus bergerak perlahan namun pasti menuju mimpi itu." Cerita pun bergeser, kini kita berada di kediaman cabang aliansi Northern Heaven. Seorang pelayan dengan tergesa-gesa melapor kepada Im Cheonse, "Maafkan saya Tuan, tapi para penyewa yang ada di bawah kendali kita mengalami situasi yang sangat buruk." Im Cheonse menatap tajam, "Apa maksudmu? Jelaskan." Namun ekspresinya langsung berubah kaku. Saat sang pelayan melanjutkan, semua dari mereka menghilang. Dalam satu malam, keheningan langsung menyelimuti ruangan.
Seketika itu juga pelayan tersebut menambahkan, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kami menerima laporan bahwa beberapa hari lalu orang-orang kita sempat terlibat pertarungan di sebuah restoran. Mereka bertarung melawan seorang pemuda namanya Jock Legion, pemuda yang memenangkan turnamen Heavenly Dragon. Mendengar nama itu, sorot mata Im Cheons mengeras. Jock Legion, nama yang asing namun kini mengganggu pikirannya. Aneh, gumamnya perlahan. Kenapa kita sama sekali tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya? Bahkan setelah kami menyelidiki keluarganya, tidak ada satupun informasi yang bisa ditemukan. Tepat di sebelahnya, Im Hagi menimpali dengan nada datar, apakah mungkin mereka bukan berasal dari keluarga terkenal? Im Cheonse menatap Im Hagi, anaknya yang kini berbicara dengan penuh keyakinan. Dengan tatapan mata tajam, Im Hagi berkata, dalam beberapa hari ke depan, aku akan mengadakan pertemuan para anak muda yang sedang naik daun. Dan aku akan memastikan Charion datang menghadiri acara itu. Karena di sanalah aku akan menunjukkan padanya di mana batas sebenarnya berada. Beberapa hari pun berlalu, kediaman utama aliansi Northern Heaven tampak begitu megah malam itu. Lampu-lampu gemerlap menghiasi tiap sudut, karena malam ini adalah malam yang telah mereka persiapkan. Sebuah pesta besar untuk mengumpulkan para pendekar muda paling menjanjikan. Di dalam aula utama, para tamu yang datang tidak main-main. Mereka adalah para seniman bela diri muda yang sadar betul bahwa undangan ini bisa mengangkat status mereka. Satu langkah untuk masuk ke lingkaran elit Jianghu. Di tengah keramaian, Charion menikmati makanannya sembari bergumam pelan. Bukankah mereka menyebut ini sebagai pertemuan anak-anak muda yang sedang naik daun? Tapi kenapa skalanya terasa kecil? Jeok yang duduk di sampingnya menjawab santai, ini bukan sekadar pesta biasa. Ini adalah pertemuan anak-anak dari keluarga berkuasa. Mereka sedang membangun koneksi. Jadi sebenarnya ini adalah acara politik. Charion mengangguk pelan lalu menatap sekeliling. Jadi karena itulah semua orang berpakaian mewah seperti ini. Jeok tersenyum kecil. Awalnya dia sendiri tidak berniat datang ke acara ini. Tapi entah kenapa hatinya berubah. Dan kini disinilah mereka berada. Namun tiba-tiba Charion melemparkan pandangannya ke samping. Perhatiannya tertuju pada seorang pria yang perlahan melangkah ke atas panggung. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, pria itu berkata, kita telah sampai pada momen yang paling dinanti dalam perjamuan malam ini. Karena dua tamu yang sangat istimewa telah bergabung bersama kita malam ini. Pria parubaya itu bernama Baek Sanggi, wakil pemimpin aula dari aliansi Northern Heaven. Ia lalu mengangkat pandangannya ke arah para tamu dan dengan suara tegas melanjutkan, kedua tamu istimewa yang kami maksud adalah Dragon and Phoenix terbaik tahun ini. Tuan muda Yang Shou Chang dari aliansi Southern Peak dan Nona Charion dari keluarga Raichu Sword. Sontak Charion terlihat sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tamu istimewa dalam pertemuan malam itu. Karena status tersebut, ia dan Shou Chang pun langsung diminta untuk naik ke atas panggung. Dengan suara lantang, Baek Sanggi kembali berkata, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berbincang langsung dengan Dragon and Phoenix terbaik tahun ini. Namun hanya mereka yang berani memberikan penawaran tertinggilah yang akan mendapatkan kehormatan itu. Di sisi lain ruangan, suara para wanita langsung bergema. Beberapa dari mereka berseru dengan penuh antusias, aku tawarkan 100 nyang, Tuan Shou Chang, aku ingin berbicara langsung denganmu. Senyuman tipis muncul di wajah Sanggi. Lalu ia menambahkan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keuntungan dari pembayaran ini akan dibagi dua. Setengahnya akan disumbangkan bagi mereka yang kurang mampu, dan setengah lainnya akan diberikan kepada Dragon and Phoenix kita. Anggap saja ini sebagai bentuk amal yang mulia. Namun seketika para lelaki di ruangan itu pun tak mau kalah. Mereka langsung melontarkan penawaran demi penawaran. Semuanya ingin berbincang dan menikmati makan malam bersama Charion. Charion kembali terkejut. Tak habis pikir dirinya kini menjadi barang lelang di tengah pesta politik. Dalam benaknya ia bergumam, beginikah dunia para anak-anak dari keluarga besar dan kaya raya. Bahkan untuk berbicara pun harus dibeli dengan harga. Di sudut ruangan lain terlihat Byeohwa berjalan mendekati Jeok. Dengan nada sedikit menyindir ia berkata, aku cukup terkejut. Kau hanya duduk diam menonton, padahal Charion sedang berdiri di atas panggung. Kupikir kau akan ikut bersaing demi mendapatkannya. Jeok menjawab santai, aku punya beberapa alasan kenapa aku tidak yakin untuk melakukannya.
Namun kalimat itu seolah terhenti. Begitu Jeok mendengar seseorang dari kerumunan berseru lantang, "Aku bayar 1.000 nyang." Semua orang langsung terdiam. Itu adalah penawaran yang luar biasa tinggi, melewati batas siapapun di ruangan itu. Dan orang yang melontarkannya adalah Im Hagi. Tak ada satu pun yang bisa menyaingi jumlah tersebut. Dari atas panggung, Im Hagi melirik ke arah Jeok. Senyumnya menyeringai licik, seolah berkata bahwa ia sudah menang. Jeok memandangi balik dengan tatapan tajam. Lalu ia berkata pelan, "Jujur saja, aku tidak menyangka kalau ternyata kau yang memberikan penawaran itu." Semua orang yang berada di aula pesta seketika terdiam. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Im Hagi akan mengajukan penawaran sebesar itu. Beberapa orang mulai berbisik di antara kerumunan. "Astaga, 1.000 nyang? Itu bukan angka yang bisa dijangkau oleh talenta muda biasa." Ya, itu memang selevel dengan Tuan Muda Im Hagi dari keluarga agung Northern Heaven. Sementara itu di atas panggung, Im Hagi tersenyum penuh kepuasan. Dengan nada meremehkan, ia bergumam pelan, "Aku akan memperlihatkan padamu bahwa kita hidup dalam dunia yang berbeda." Melihat tak ada satupun yang sanggup melampaui tawarannya, Baek Sanggi pun angkat suara, "Jika tidak ada yang memberikan penawaran lebih tinggi dari Tuan Muda Im Hagi, aku akan mulai menghitung sampai 5. Namun tepat sebelum ia mengucapkan angka pertama, Jeok dengan tenang mengangkat satu tangannya. Dengan nada santai dan percaya diri ia berkata, 2.000 nyang. Seketika ruangan yang tadinya sunyi langsung berubah menjadi riuh. Orang-orang berbisik histeris, 2.000? Itu 2 kali lipat dari penawaran Im Hagi. Apakah dia benar-benar akan menggunakan seluruh uang hadiah dari turnamen Heavenly Dragon? Gila, dia benar-benar melakukannya. Sementara semua orang terpaku, Jeok hanya tersenyum tenang. Ia lalu melirik ke arah Sanggi dan berkata, "Mengapa kau diam saja? Apa kau tidak ingin mulai menghitung 1, 2, 3 seperti yang kau lakukan tadi?" Mendengar ucapan Jeok yang santai namun menusuk, Baek Sanggi pun kembali bersuara, "Penawaran untuk Nona Charion saat ini adalah 2.000 nyang. Apakah ada yang ingin memberikan penawaran lebih tinggi dari Tuan Jeok?" Tak ingin terlihat kalah di hadapan banyak orang, Im Hagi langsung maju dan berkata lantang, 2.500 nyang. Namun sebelum kerumunan sempat bereaksi, Jeok dengan tenang melipat kedua lengannya dan berkata, 3.000 nyang. Perang harga pun dimulai. Charion yang berdiri di atas panggung hanya bisa diam terpaku. Kedua pria itu, Jeok dan Im Hagi, terus saling menaikkan tawaran, seolah-olah harga bukan lagi masalah. Nilainya naik 4.000 nyang, 5.000, 6.000. Namun secepat apapun Im Hagi menambahkan jumlahnya, Jeok selalu membalasnya dengan penawaran yang lebih tinggi. Akhirnya Jeok mengucapkan angka yang membuat semua orang terdiam, 7.000 nyang. Charion bergumam dalam hatinya, apa yang dia lakukan? Apa dia tidak sadar dia bisa menghabiskan semua uangnya hanya demi sesuatu yang tidak penting seperti ini? Namun seolah mendengar isi hati Charion, Jeok membalas lirik, "Kau ingin aku berhenti? Ya, tapi aku tidak akan membiarkan bajingan itu menang begitu saja." Di sisi lain, Baek Sanggi mulai tersenyum tipis saat melihat Im Hagi kembali menaikkan penawarannya. 8.000 nyang, seru Im Hagi. Sanggi lalu bergumam pelan sambil menahan tawa, "Bodoh, hadiah dari turnamen Heavenly Dragon saja hanya 5.000 nyang. Dia pasti sudah kehabisan uang." Namun tak lama kemudian Jeok pun kembali membuka suara. Dengan tenang ia meletakkan gelasnya dan berkata, "Aku tidak akan keberatan memberikan 10.000 nyang demi Charion." Begitu Jeok mengucapkan angka 10.000 nyang, terlihat Yang Sochang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dengan mata membelalak ia berkata, "Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Bukankah hadiah dari turnamen Heavenly Dragon bahkan tidak sampai segitu?" Seketika itu juga suasana di ruangan menjadi riuh. Bisik-bisik pun terdengar dari segala penjuru. 10.000 nyang? Itu gila. Dia sungguh menghabiskan sebanyak itu hanya untuk berbicara dengan Charion. Bahkan bangsawan pun akan berpikir 2 kali. Sementara itu Baek Sanggi melirik ke arah Im Hagi. Ia bergumam pelan, 10.000 nyang itu bukan jumlah kecil. Bahkan bagi tuan muda sekalipun tidak mudah untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Sanggi tahu, jika pemimpin keluarga sampai mengetahui Im Hagi menghamburkan uang sebanyak ini hanya demi seorang wanita, maka konsekuensinya bisa sangat serius. Mau tidak mau Im Hagi harus membuat keputusan. Namun, Im Hagi mengangkat dagunya dengan penuh gengsi dan berkata lantang, "Aku akan memberikan 11.000 nyang agar Charion berada bersamaku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku begitu saja?"
Tanpa banyak bicara, Jok menatapnya tajam dan menjawab, "Aku naikkan jadi 12.000 nyang. Dan kalau angka segini sudah terlalu berat buatmu, sebaiknya kau mundur saja." Sontak Im Hagi mengepalkan tangannya. Sorot matanya menajam. "Kalau kau memang seorang pria, maka kau harus berani mengorbankan segalanya demi wanita yang kau cintai," serunya lantang. "Aku akan membayar 13.000 nyang." Namun Jeok tidak menunjukkan tanda gentar sedikit pun. Ia hanya mengangkat alisnya lalu menimpali, "Kalau begitu 14.000 nyang." Dan pada saat itu juga Im Hagi menggebrak meja dan berteriak, 15.000 nyang. Jok pun tertawa terbahak-bahak. Tawa kerasnya menggema di ruangan yang kini dipenuhi wajah-wajah terkejut dan bingung. Tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan, Jok mengangkat tangannya dan berkata dengan santai, "Aku mundur dari penawaran ini." Sontak suasana di ruangan langsung membeku. Mata Im Hagi membelalak, terkejut bukan main. Ia sama sekali tidak menyangka Jeok akan menyerah begitu saja. Namun sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, Jok kembali berbicara. "Karena lelang ini sudah selesai, aku hanya ingin menyampaikan satu hal pada kalian semua." Ia menatap ke arah hadirin dengan tenang lalu melanjutkan, "Jujur saja, menghabiskan 15.000 nyang hanya untuk berbicara dengan seorang wanita selama 1 jam, itu hanyalah tindakan orang gila. Dari awal, kau seharusnya sadar, itu perbuatan yang sangat bodoh." Kata-kata itu menghantam harga diri Im Hagi seolah-olah tamparan keras di depan umum. Ia tak mampu membalas, bahkan sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Ia hanya bisa berdiri terpaku dengan amarah yang nyaris meledak. Dari sisi lain ruangan, Baek Sanggi bergumam kesal. "Sial, kalau begini aku yang paling dirugikan." Namun tetap saja, demi menyelamatkan harga diri tuan muda, aku tak punya pilihan selain menghentikan lelang ini. Sanggi kemudian angkat suara, berusaha tetap menjaga wibawanya. "Tuan Jok, ini bukan ajang bercanda. Kau benar-benar melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Dan hingga saat ini, aku masih bertanya-tanya, apakah benar kau memiliki uang sebanyak 10.000 nyang?" Namun Sanggi langsung terdiam ketika Jok mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya tanpa berkata apapun. Kertas itu berisi catatan resmi kekayaan Jeok. Setelah memeriksanya dengan seksama, mata Sanggi menyipit, lalu ia bergumam, "Dokumen ini terlihat asli. Tapi dari mana pemuda sepertimu bisa memiliki uang sebanyak ini? Tak peduli seberapa hebat bela dirimu pada usiamu sekarang, ini sangatlah mustahil." Jok menatap Sanggi dengan dingin, tatapannya tajam menusuk seperti bilah pedang. Dengan suara tenang namun berisi tekanan yang kuat, ia berkata, "Kesetiaanmu terhadap Northern Heaven memang patut dihargai. Tapi entah kenapa aku merasa kau sengaja mencoba memancingku. Sekarang katakan padaku, apakah aku harus menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu?" Tubuh Sanggi langsung kaku. Nafasnya tercekat dan wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Tekanan yang diberikan Jok begitu kuat, ia tahu dirinya tidak selevel untuk menantangnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sanggi pun berbalik menuju panggung. Dengan suara datar ia memanggil, "Charion, silakan duduk di samping Tuan Muda Im Hagi." Beberapa saat setelah menyelesaikan tugasnya, Sanggi kembali ke ruang pribadinya. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja dengan ekspresi lega, lalu bergumam pelan, "Akhirnya tugasku selesai juga. Tapi aku harus menyelesaikan semuanya sebelum Dragon and Phoenix menyudahi pembicaraan mereka. Jujur saja, aku tak menyangka Jalang itu bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Padahal dia tak punya apa-apa yang bisa dibanggakan." Ia menarik napas dalam lalu berkata lagi, "Tapi mau tak mau, aku tetap harus memberinya setengah dari uang ini." Namun tanpa ia sadari, sesosok bayangan telah berdiri tepat di sampingnya. Suara tenang dan tajam terdengar, "Kalau kau memang sudah berhasil mengamankan setengah uangnya, maka Im Hagi pasti akan sangat senang." Seketika itu juga Sanggi terlonjak. Matanya membelalak saat melihat Jeok berdiri begitu dekat dengannya. Ia sama sekali tak menyangka pria itu sudah ada di sana. Dengan sikap santai namun penuh tekanan, Jeok menatapnya dan berkata, "Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau sisa uang dari lelang itu akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Itu juga alasan kenapa Charion hanya diam dan mengikuti permainan ini sejak awal." Belum sempat Sanggi membalas, Jeok melayangkan sebuah tinju cepat dan tepat mengenai wajahnya. Sanggi terpelanting jatuh ke lantai, terduduk dengan darah yang mengalir dari hidungnya. Sambil meringis kesakitan, ia berteriak sekuat tenaga, "Penjaga, cepat masuk, ada yang..." Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Jeok kembali angkat bicara dengan suara dingin dan tajam. "Percuma kau berteriak. Saat ini,
Tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarmu. Mereka semua sudah kubuat tak sadarkan diri. Jeok berjalan perlahan mendekatinya. Betapa menyedihkan kalau kau benar-benar berpikir bisa menggelapkan uang ini tanpa seorang pun menyadari apa yang kau lakukan. Setelah mengatakan itu, Jeok langsung menginjak tangan Sanggi dengan keras, membuat Sanggi berteriak kesakitan sambil menggeliat di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa. Jeok kembali bicara dengan suara dingin yang menusuk. Mau tahu dari mana aku mendapatkan uang sebanyak ini? Aku mengambilnya dari para sampah sepertimu. Orang-orang bajingan yang rela melakukan apapun hanya demi menutupi kejahatan tuannya. Ia menatap Sanggi dengan tajam. Apa kau pikir selama ini aku tidak tahu apa yang kau lakukan di balik layar? Tanpa memberi kesempatan untuk membela diri, Jeok menghajarnya lagi, berulang kali. Tinju demi tinju menghantam tubuh Sanggi, membuat teriakannya menggema di seluruh ruangan. Suasana menjadi sunyi, hanya suara pukulan dan jeritan kesakitan yang terdengar. Beberapa saat kemudian, setelah kembali dari kediaman Northern Heaven Utara, Jeok duduk bersama Charion dan menceritakan semuanya. Ia menjelaskan dengan tenang, Im Hagi dan Sanggi telah merencanakan untuk mengambil seluruh uang dari lelang itu. Bukan untuk tujuan mulia, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya aku menghajar mereka dan mengambil kembali uang itu. Karena aku yang akan memastikan uang itu sampai ke tangan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Charion terlihat bingung. Ia berkata pelan, maaf, aku masih tidak sepenuhnya mengerti. Jeok tersenyum tipis dan menatapnya. Percayalah, mereka hanya manusia rakus. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti mereka terus bermain kotor di balik nama besar keluarga mereka. Lalu Jeok bertanya, ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi setelah kau duduk bersama Im Hagi? Apa dia mengatakan sesuatu? Charion menggeleng, tidak. Dia bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun. Yang dia lakukan hanyalah meminum minumannya sampai akhirnya dia mabuk sendiri. Tapi aku tak menyangka dia benar-benar mengikuti lelang itu sampai sejauh itu. Membuang uang sebanyak itu hanya demi aku. Jeok terkekeh sambil menggeleng. Dia hanya mencoba membangun kehormatannya di depan banyak orang. Sudah sewajarnya kalau dia tidak akan tinggal diam. Tapi aku sengaja menghentikan lelang itu karena aku bisa melihat kau tampak tidak nyaman. Charion tersenyum kecil dan berkata, jadi kau memang sengaja memancingnya ya? Tepat sebelum dia sendiri menghentikan lelang itu. Jeok mengangguk, benar. Tapi bahkan kalau dia memutuskan berhenti, semuanya tidak akan berakhir dengan mulus. Makanya aku sengaja terus menaikkan harga, mendorongnya sampai ke titik di mana dia akan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang. Charion langsung terdiam saat menyadari tatapan tajam Jeok tertuju padanya. Di balik sorot mata itu ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah Jeok akan mengucapkan sesuatu yang benar-benar penting. Dan benar saja. Dengan suara tenang namun penuh makna, Jeok berkata, Charion, jika itu benar-benar lelang untuk mendapatkanmu, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan aku pertaruhkan. Seketika mata Charion membelalak, ia terkejut, terdiam, dan sama sekali tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sorot matanya berbinar, wajahnya memerah, dan jantungnya berdegup semakin kencang. Tanpa menunggu balasan, Jeok langsung berpaling dan melangkah pergi, meninggalkan Charion yang masih berdiri membisu dengan wajah yang memerah. Dengan napas tertahan, ia bergumam lirih. Apa yang terjadi dengannya? Sampai-sampai dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Cerita berpindah ke kediaman Im Hagi. Suasana dipenuhi kemarahan. Dengan wajah penuh amarah, Im Hagi menghempaskan guci minumnya hingga pecah berantakan. Ia membentak dengan suara menggelegar, jadi maksudmu kau tidak bisa mengambil sisa uang yang kau berikan pada jalang itu? Di hadapannya Sanggi berlutut dengan wajah penuh luka dan lebam. Dengan suara berat dan menahan sakit ia menjawab, maafkan aku Tuan Muda, saat kau tengah berbicara dengan Charion, aku sudah berusaha mengambil uang itu. Tapi bajingan itu, dia tahu rencana kita dan langsung datang mencariku. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengamankan uang itu. Im Hagi terdiam sejenak, wajahnya menegang. Lalu ia bergumam dengan nada rendah penuh kemarahan, dasar sialan, siapa sebenarnya bajingan itu? Dia memiliki uang sebanyak itu dan seolah-olah dia sengaja mempermainkanku. Dia mempermalukanku di hadapan orang-orang yang bahkan tak berani menatap mataku. Tepat di sampingnya Sanggi perlahan berkata,
Tuan Muda, aku rasa kita harus bertindak sekarang. Kita harus melawan dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan kita akan menyingkirkan bajingan itu untuk selamanya. Im Hagi menatap Sanggi dengan wajah serius. Suara kemarahannya masih terdengar berat, namun kali ini diselimuti kekhawatiran. Apa yang kau katakan barusan? Kau ingin melawan seseorang yang telah memenangkan turnamen Heavenly Dragon? Jangan lupa, kita adalah keluarga yang menyelenggarakan turnamen itu. Dan jika kabar ini menyebar ke seluruh Jianghu, martabat keluarga kita akan hancur berantakan. Bahkan aku yakin kakek akan murka besar. Namun Sanggi tetap bersikeras. Dengan suara tajam dan penuh desakan ia berkata, apakah Anda benar-benar akan membiarkan bajingan itu bersenang-senang setelah mempermalukan Anda? Apakah Anda sadar bahwa kehormatan Anda baru saja dijatuhkan ke tanah di hadapan orang banyak? Percayalah, saat ini rumor itu pasti sudah menyebar ke seluruh Jianghu. Semua orang membicarakan hal yang sama, bahwa Anda telah kehilangan seorang wanita dan sejumlah uang yang sangat besar kepada seorang bocah yang baru saja muncul entah dari mana. Sanggi menarik napas lalu melanjutkan, aku akui seni bela dirinya memang luar biasa, namun bukan berarti dia tak bisa dijatuhkan. Ada cara lain, cara untuk menyingkirkan orang seperti dia tanpa harus membuat dunia tahu. Mendengar itu Im Hagi langsung terdiam. Kata-kata Sanggi barusan menggugah sisi tergelap dalam dirinya. Wajahnya perlahan berubah, tatapannya tajam, penuh gairah dan semangat yang berbahaya. Lalu ia berkata dengan nada rendah namun menggigit, jadi, apa maksudmu? Kau telah menemukan cara untuk membunuh bajingan itu? Begitu mendengar pertanyaan Im Hagi tentang rencana membunuh Jeok, Sanggi pun menjawab dengan suara pelan namun mantap. Saat ini aku tahu seseorang yang pasti akan dengan senang hati melakukan pekerjaan kotor demi Anda, Tuan Muda. Im Hagi menyipitkan mata. Nada curiganya tak bisa disembunyikan. Yang kau maksud, apakah kita akan menggunakan pembunuh bayaran? Tapi kau pikir seorang pembunuh bayaran benar-benar bisa membunuh juara Heavenly Dragon Tournament? Namun Sanggi hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh keyakinan. Ini bukan sembarang pembunuhan. Ini adalah metode yang sangat rahasia dan jauh lebih pasti. Kita bahkan tak perlu menggunakan seni bela diri. Yang kita perlukan hanyalah satu momen, satu celah ketika dia lengah. Im Hagi tertawa kecil dengan nada sinis. Pemenang tahun ini memang tampak lebih lemah dari biasanya. Namun jika kabar seperti ini tersebar ke masyarakat, reputasi keluarga kita akan hancur. Sanggi kembali menyela, nada bicaranya semakin meyakinkan. Tuan Muda, yang aku tahu para asasin sejati akan memilih mati daripada membocorkan identitas tuannya. Asal Anda menyiapkan sejumlah uang untuk bayarannya, aku yakin mereka akan menyembunyikan segalanya. Tak satu pun akan tahu. Masalah ini hanya akan menjadi rahasia antara Anda dan saya. Im Hagi pun tersenyum lebar, seolah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dengan nada penuh keyakinan ia berkata, kalau begitu aku akan menyiapkan uangnya. Dan jika rencana ini berhasil dan berjalan mulus, aku akan memberimu hadiah besar sebagai imbalannya. Sanggi langsung membungkuk penuh hormat. Aku sangat berterima kasih, Tuan Muda. Namun begitu Im Hagi berpaling, Sanggi menatap punggung tuannya dengan senyum sinis. Ia bergumam pelan nyaris tak terdengar. Ternyata dia begitu mudah masuk ke dalam perangkapku. Kau pikir kau bisa mengendalikanku semudah itu? Meskipun kau adalah anak sang pemimpin, namun tidak semua hal akan berjalan seperti yang kau inginkan. Senyum dingin itu terus terukir di wajahnya saat ia menambahkan dalam hati, karena semalam aku sudah berpaling dari aliansi Northern Heaven. Cerita pun berpindah ke satu malam, beberapa waktu setelah pertemuan para talenta muda yang diadakan oleh Im Hagi. Di kediaman Sanggi yang remang dan sunyi, tiba-tiba datang seorang tamu tak terduga. Orang itu adalah Bong Suchan. Begitu melihatnya, Sanggi langsung menyipitkan mata dan bertanya dengan nada curiga, apa yang kau inginkan datang ke sini malam-malam begini tanpa basa-basi? Tatapannya tajam, nadanya serius. Aku datang menemuimu langsung karena ada sesuatu yang penting yang harus kuberitahukan. Tuan Muda Im Hagi sangat marah dalam pertemuan para pemuda tadi. Dan kau harus tahu, kau sudah tamat. Dia telah memerintahkan seseorang untuk membunuhmu. Sontak wajah Sanggi langsung pucat. Tubuhnya menegang, matanya membelalak tak percaya. Apa maksudmu? Tanya Sanggi dengan suara gemetar. Bong Suchan menghela napas panjang. Kemudian ia berkata dengan nada getir,
Setelah sekian lama kau mengabdi kepada keluarga ini, apa kau masih belum memahami bagaimana sifat Tuan Muda? Kau pikir ini hanya masalah sepele? Apa kau lupa berapa banyak orang yang kehilangan nyawa hanya karena satu kesalahan kecil di masa lalu? Ia menatap Sanggi dalam-dalam lalu melanjutkan, Tuan Muda butuh kambing hitam. Seseorang yang bisa dijadikan tumbal atas rasa malunya hari ini. Dan siapa lagi yang lebih cocok selain kau, Sanggi? Kau mungkin mencoba menyangkal, tapi aku yakin jauh di dalam hati kau sudah tahu ini akan terjadi. Tangan Sanggi mulai bergetar, suara lirihnya keluar penuh kepedihan. Jadi, ini hadiah yang mereka berikan setelah 11 tahun aku mengabdi kepada mereka. Bong Suchan tersenyum pahit. Sejak dulu, keluarga ini memang tak pernah berubah. Percayalah, aku tahu bagaimana rasanya. Aku pun pernah mengalami hal yang sama. Dulu, saat turnamen Dragon Phoenix, aku dijadikan kambing hitam atas sesuatu yang bahkan bukan salahku. Tatapan keduanya bertemu. Dua orang yang pernah setia, kini berdiri di ambang pengkhianatan dan dendam yang mulai membara. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam dan penuh tekad, Bong Suchan kembali berkata kepada Sanggi, Sanggi, katakan padaku, apakah kau benar-benar rela dibuang begitu saja? Dijadikan kambing hitam oleh orang-orang yang selama ini kau layani? Apa kau tidak ingin membalas dendam kepada mereka? Mata Sanggi berkilat marah. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat lalu berkata dengan nada penuh dendam, dasar bajingan, aku akan membalasnya. Dengan cara yang paling menyakitkan karena aku ingin hidup. Cerita pun kembali ke masa kini. Di sebuah tempat rahasia, Bong Suchan menemui Jeok untuk memberikan laporan penting. Dengan nada serius ia berkata, aku mendapat informasi kalau Sanggi telah berhasil meyakinkan Im Hagi bahwa mereka akan mengunjungi sekte Phantom Slaughter untuk memberikan sebuah misi pembunuhan. Mendengar itu, Jeok menyipitkan mata dan tersenyum tipis. Jujur saja, aku tidak menyangka kalau seorang tetua dari aliansi Northern Heaven bisa sangat berguna dalam menjalankan misi ini. Bong Suchan mengangguk kecil. Lalu ia menatap Jeok dan berkata, aku menyetujui misi ini karena kau bilang kau akan memberiku sejumlah uang yang cukup besar agar aku bisa menjalani sisa hidupku dengan damai setelah semua ini berakhir. Namun tiba-tiba wajah Bong Suchan berubah. Rautnya mendadak kesal dan geram saat mendengar respon dari Jeok. Dengan nada dingin Jeok menjawab, sejak kapan aku pernah mengatakan itu? Yang kukatakan, kau tidak bisa hanya duduk diam sambil menunggu kematianmu. Bong Suchan terdiam. Ia menggertakkan gigi lalu bergumam pelan. Kata-katanya seperti keluar dari hati yang penuh luka. Setelah aku tertangkap karena mencuri bahan peledak yang diberikan oleh asosiasi, aku langsung dipaksa untuk melakukan apapun yang mereka perintahkan. Aku tak punya pilihan lain karena aku dipaksa menelan racun yang membuatku terikat. Mau tak mau, aku harus menjadi anjing peliharaan mereka demi satu hal, bertahan hidup. Bong Suchan menatap Jeok dengan pandangan penuh pertanyaan. Jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang? Apakah kau berencana mengganti target pembunuhannya? Namun Jeok hanya diam. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Sebaliknya, ia hanya mengeluarkan sebuah botol kecil penawar racun. Tanpa berkata apa-apa, Jeok menyodorkannya kepada Bong Suchan. Melihat itu, Bong Suchan langsung meraihnya dengan cepat. Lalu ia bergumam lirih, aku tidak peduli dengan rencana kalian. Aku hanya peduli satu hal, aku harus tetap hidup. Meskipun itu berarti aku harus mengotori tanganku sampai ke dasar neraka. Tanpa membuang waktu, ia pun segera meninggalkan tempat itu dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya tampak tegang karena ia tahu betul pertemuan ini sangat berbahaya jika sampai diketahui oleh pihak lain. Setelah Bong Suchan menghilang di balik gelapnya lorong malam, Muyong mendekat dan berkata sambil tersenyum kagum, Tuan Muda, cara yang Anda gunakan untuk memancing Im Hagi keluar benar-benar luar biasa. Jeok hanya tertawa ringan. Aku rasa ini adalah kesempatan emas. Im Hagi pasti berpikir bahwa dia yang sedang mengendalikan permainan ini, bahwa dia yang menyewa para pembunuh bayaran untuk menyingkirkanku. Tapi begitu semua kebenaran terungkap, situasinya akan menjadi jauh lebih menarik. Muyong kembali bertanya, lalu apakah Tuan benar-benar akan membiarkan Sanggi lolos begitu saja? Jeok menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, Sanggi adalah orang yang selama ini menutupi kejahatan-kejahatan Im Hagi. Bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Aku sudah memberi perintah pada Bong Suchan untuk mengurus orang itu setelah tugas utamanya selesai. Meskipun begitu, aku tak yakin apakah itu masih akan diperlukan.
Sambil tertawa pelan, Jok menambahkan, namun yang paling membuatku penasaran adalah bagaimana reaksi mereka setelah mereka tahu siapa target sesungguhnya. Cerita pun berganti. Kali ini kita dibawa ke markas utama dari sekte pembunuh bayaran yang sebelumnya telah disebutkan oleh Sanggi saat berbicara dengan Im Hagi. Di tengah lorong yang sunyi dan gelap, terlihat seorang penjaga tengah berjalan cepat menuju sebuah ruangan besar. Di tangannya tergenggam sebuah gulungan, misi yang baru saja diterima. Begitu sampai di hadapan sang pemimpin sekte, penjaga itu menunduk sopan dan berkata, "Pemimpin, kami baru saja menerima misi kelas 1 dari pihak aliansi Northern Heaven." Mendengar kata-kata itu, sang pemimpin langsung menatap tajam ke arah gulungan tersebut. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun segera membukanya. Sudah lama mereka tidak menerima misi kelas 1 dan itu membuatnya waspada sekaligus penasaran. Namun begitu isi gulungan itu terlihat, tangannya langsung berhenti. Tubuh sang pemimpin tampak bergetar halus, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Di depannya tertulis jelas nama target yang harus dihabisi, Yang Sochang, cucu dari salah satu tokoh penting di aliansi Southern Peak. Penjaga itu menatap sang pemimpin dengan wajah heran. Ia tidak mengerti mengapa gurunya tiba-tiba terdiam. Namun dalam hati sang pemimpin menyadari satu hal, apakah aliansi Northern Heaven benar-benar berniat memicu perang dengan membunuh darah daging dari keluarga Southern Peak? Cerita kembali berpindah, kali ini di sebuah tebing yang sunyi dan tinggi, tak jauh dari kediaman Jok. Angin berhembus pelan membawa aroma embun dan udara pagi. Di tempat itu Jok tengah duduk bersila, tenggelam dalam kultivasi, menenangkan pikirannya dan mengalirkan tenaga dalam. Namun ketenangannya terusik ketika sebuah suara yang sangat ia kenal memecah keheningan. "Jok, katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan?" Itu adalah suara ayahnya, Sorin. Jok membuka matanya perlahan dan mendapati Sorin berdiri di ujung tebing, memandangnya dalam diam. Dengan pandangan yang tenang namun tajam, Sorin menatap anaknya, menunggu jawaban yang mungkin tak mudah untuk ia dengar. Jok menatap lurus ke depan, menatap Cakrawala. Suara angin menyapu rambutnya. Lalu dengan nada datar ia menjawab, "Aku ingin menyatukan seluruh Jianghu." Sorin sempat terdiam. Lalu dengan nada serius ia bertanya kembali, "Dan apakah kau memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukannya?" Jok pun menjawab tanpa keraguan sedikit pun, "Tidak ada alasan besar. Aku melakukannya karena aku ingin." Sorin menatap anaknya dengan ekspresi serius lalu berkata, "Apa yang baru saja kau katakan? Siapapun yang mendengarnya pasti sadar itu bukanlah alasan yang masuk akal." Namun Jok berdiri perlahan menatap ayahnya dengan tenang. "Ayah, aku tidak membuat alasan itu untuk kau mengerti. Sampai hari ini pun aku masih terus bertanya, kenapa aku tidak boleh memimpikan sesuatu yang begitu diinginkan oleh banyak orang? Apa salahnya jika seorang anak dari Jianghu bermimpi untuk menguasai dunia ini?" Mendengar itu, Sorin sempat mengerutkan keningnya. Mulutnya terbuka hendak mengatakan sesuatu, namun kemudian ia terdiam. Mungkin karena ia tahu tidak ada satupun kata yang pantas untuk membantah perasaan anaknya saat ini. Melihat ayahnya yang tidak menjawab, Jok pun melanjutkan, "Aku yakin di dalam kepala ayah pasti ada banyak jawaban untuk menolak mimpiku. Namun tak satu pun dari semua jawaban itu yang bisa membuatku berpaling dari apa yang ingin aku capai." Sorin pun hanya bisa menarik napas panjang. Lalu ia bertanya dengan lembut, "Jeok, apa sebenarnya alasan terdalammu sampai kau ingin menyatukan Jianghu ini?" Jok menoleh dan dengan nada tegas ia menjawab, "Aku tidak menyukai kekalahan." Sorin pun mengernyit sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Tanpa ragu Jeok pun kembali berkata, "Ayah, menurutmu siapa yang sebenarnya memiliki Jianghu ini?" Sorin menatap anaknya sejenak lalu menjawab, "Saat ini Jianghu adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya, entah itu aku ataupun dirimu. Tak ada satu orang pun yang memiliki Jianghu hanya untuk dirinya sendiri." Namun Jok hanya menghela napas pelan dan berkata, "Aku sudah tahu kalau ayah pasti akan mengatakan itu." Tapi jawaban ayah salah. Dengan suara yang dalam dan penuh ketegasan, Jok melanjutkan, "Asal ayah tahu, kita semua ini bukanlah penguasa dari Jianghu. Saat ini 4 kekuatan besar di Jianghu telah bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik segalanya. Mereka bertingkah seperti rubah-rubah licik yang berkeliaran bebas di hutan karena tidak ada seekor harimau yang menguasainya." Jok mengangkat wajahnya, memandang langit yang luas, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Dan ayah tahu
siapa harimau yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang 20 tahun lalu memulai perang besar antara faksi ortodoks dan sekte-sekte iblis. Dan bila mereka sudah mati, maka yang akan menggantikan mereka adalah anak cucunya. Mendengar penjelasan Jeok, Sorin pun kembali angkat bicara. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa mereka adalah penguasa sejati Jianghu ini? Tanyanya dengan suara dalam. Lalu, apakah kau percaya bahwa kau bisa mengambil kembali Jianghu ini dari tangan mereka? Dan satu hal lagi, apakah kau berkata seperti ini karena kau sudah mengetahui siapa sebenarnya mereka? Tanpa ragu sedikit pun Jeok mengangguk. Iya, aku ingin merebut Jianghu ini dan meletakkannya di bawah telapak kakiku. Sorin mengerutkan kening, menatap anaknya dengan tajam. Lalu ia berkata, kalau begitu katakan padaku Jeok, bagaimana kau akan menyatukan Jianghu ini? Apakah kau berniat mengubah tanah ini menjadi lautan darah? Sorot mata Sorin semakin tajam. Aura ketegasannya begitu terasa saat ia bertanya, Jeok, apakah kau berniat membunuh semua orang yang menentangmu dengan kekuatan yang telah kau miliki? Pertanyaan itu seketika membungkam suasana. Di dalam pikirannya, Jeok pun membayangkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah medan perang yang gelap, dipenuhi mayat dan darah yang membasahi tanah. Jeritan, tangisan, dan kematian, semuanya berkumpul dalam satu pemandangan yang tragis. Akibat dari perang yang meledak karena perlawanan terhadap dirinya. Namun meski gambaran itu begitu mengerikan, Jeok tetap berdiri dengan penuh keyakinan. Ia berkata, jika memang aku harus melakukannya, meskipun banyak yang akan mati, maka aku akan tetap melakukannya. Perkataan itu langsung menyulut amarah Sorin. Tanpa bisa ditahan, ia pun memancarkan aura yang luar biasa dahsyat. Tanah di sekitarnya bergetar, udara terasa berat, dan tekanan dari kekuatannya menunjukkan dengan jelas bahwa Sorin tidak bisa menerima niat anaknya begitu saja. Wajahnya dipenuhi amarah, dan sorot matanya menyala seperti bara. Satu hal yang pasti, Sorin tidak akan tinggal diam. Namun di sisi lain, Jeok juga tak sedikit pun menunjukkan tanda gentar. Ia tidak akan mundur, bahkan jika orang yang berdiri di hadapannya adalah ayah kandungnya sendiri. Dua generasi, dua tekad, satu tujuan, namun berbeda jalan. Dan kini, bayang-bayang bentrokan antara ayah dan anak mulai menggantung di udara. Wajah Sorin kini benar-benar dipenuhi amarah. Tak ada lagi yang bisa menutupi gejolak emosinya saat menatap Jeok. Dengan suara yang berat dan penuh tekanan, ia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berapa lama aku hidup sebagai seorang seniman bela diri, namun aku tak pernah semarah ini. Anak itu, dia bilang ingin mendominasi dunia ini. Apa dia benar-benar tidak sadar kalau itu hanyalah khayalan bocah, mimpi yang kekanak-kanakan dan terlalu naif? Sorin menghela napas, tapi tatapan matanya masih tajam seperti pisau. Apakah dia tahu betapa sulitnya mewujudkan mimpi seperti itu? Dan bahkan, kesulitan hanyalah permukaan dari semuanya. Jeok, apakah kau benar-benar paham berapa banyak hal yang harus kau korbankan untuk bisa menguasai dunia ini? Sorin mengepalkan tangannya dan melanjutkan ucapannya dengan suara yang semakin berat. Kau akan kehilangan segalanya, teman, keluarga, dan orang-orang yang pernah bertarung bersamamu. Dan ujung-ujungnya kau akan tetap gagal. Lalu ia menatap lurus ke mata Jeok dan berkata, apakah kau sadar semua itu akan terjadi hanya karena kau bersikeras menuruti egomu sendiri? Sesaat kemudian Sorin bertanya dengan nada lebih tenang, meski amarah masih tertahan di dadanya. Jeok, kalau kau memang berhasil menyatukan Jianghu ini, apa yang akan kau lakukan setelahnya? Jeok menjawab dengan sangat santai, seolah tak terpengaruh oleh tekanan yang menghimpit suasana. Aku akan membuat Jianghu menjadi tempat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Seketika itu juga Sorin meledak. Suara teriakannya menggema keras di tebing tempat mereka berdiri. Dasar bodoh, Jianghu yang lebih baik tidak pernah dibangun dengan cara seperti itu. Suara gemuruh dari aura kemarahannya terasa seakan mengguncang udara. Sorin bahkan tak bisa lagi menahan emosinya. Ia kembali berteriak, Jianghu yang sejati seharusnya dibangun dengan... Namun, kata-katanya terhenti. Bibirnya membeku, suaranya tertelan dalam kehampaan. Ia menyadari sesuatu, bahwa kalimat itu tak bisa ia lanjutkan. Wajah Sorin perlahan berubah. Tatapannya kini kosong dan matanya melebar. Pikirannya diguncang oleh satu kenyataan yang menyesakkan. Tak ada jalan lain, batinnya bergema.
Tak ada cara untuk menyatukan Jiang Hu ini tanpa peperangan. Dan pertanyaan besar pun muncul di dalam benaknya. Apakah selama ini aku juga menyimpan pemikiran seperti itu di dalam hatiku? Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah aku telah berubah? Atau aku hanya telah menua? Apakah aku telah kehilangan semangat dari kesatria muda yang dulu, yang pernah bermimpi menyatukan dunia ini dengan jalan damai? Bayangan tentang masa mudanya muncul begitu samar dan perlahan menghilang. Seiring bisikan di dalam hatinya berkata bahwa seorang kesatria muda berusia 20 tahun telah lenyap dari dunia ini. Di saat itu Jok menggernyitkan keningnya. Ia menatap ayahnya yang tampak kehilangan kata. Sorin terdiam, lidahnya seolah tercekat oleh keraguan dan kenyataan yang menyakitkan. Akhirnya dengan napas panjang yang tertahan di dadanya, Sorin berkata, "Jok, Jiang Hu yang lebih baik bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan oleh siapapun. Tidak olehku, tidak pula olehmu. Jiang Hu akan membaik ketika semua orang di dalamnya menjalani kehidupan sesuai dengan peran mereka masing-masing dan menunjukkan keadilan." Namun Jok menatap ayahnya dengan pandangan yang datar tanpa emosi. Lalu ia menjawab, "Ayah, aku yakin kau juga tahu, tidak ada satupun orang di dalam Jiang Hu ini yang benar-benar hidup seperti itu." Kata-kata Jok menusuk. Sorin membelalakan mata terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Jok akan berkata setegas dan sejujur itu. Namun dalam hati kecilnya Sorin tahu Jok tidak sedang berbohong. Itu adalah kenyataan pahit yang selama ini mungkin sengaja ia hindari. Tanpa menunggu balasan, Jok perlahan berpaling. Ia melangkah pergi dari hadapan ayahnya. Sorin hanya berdiri mematung, diam dan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang dikatakan Jok adalah kebenaran yang tak bisa dibantah. Hari berganti. Matahari pagi menyinari halaman markas mereka. Di bawah cahaya yang hangat terlihat sosok Cheolyong sedang berlatih dengan penuh konsentrasi. Tangannya menggenggam erat sebilah pedang, senjata andalannya. Setiap ayunan tajam dan gerakannya memancarkan semangat yang membara. Dari kejauhan, Muyong menyaksikan latihan itu dengan penuh perhatian. Ia berkata perlahan, "Sejak pertama kali dia bergabung bersama kita, aku perhatikan dia benar-benar bekerja keras." Jok berdiri di samping Muyong. Dengan suara santai namun penuh makna ia menjawab, "Itu wajar. Sudah lama dia menyimpan pedangnya dan berhenti menjadi seorang seniman bela diri. Jadi sekarang dia berjuang keras untuk mendapatkan kembali jati dirinya." Tatapan Jok mengarah ke Cheolyong yang terus berlatih tanpa henti. Lalu ia menambahkan dengan suara yang lebih dalam, "Aku yakin dia akan berhasil karena dia akan membalaskan dendamnya kepada seseorang yang selama ini dia cari." Muyong tersenyum kecil saat melihat betapa yakinnya Jeok terhadap tekad Cheolyong. Ada kebanggaan yang terpancar dari sorot matanya. Lalu ia berkata, "Saat ini kita telah berhasil menghancurkan organisasi Three Head. Namun untuk berjaga-jaga, kami juga telah memerintahkan para penjaga agar melindungi keluarga Cheolyong seketat mungkin. Dan seperti yang kau perintahkan, kami telah menyewa 50 orang seniman bela diri." Muyong berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Sebagai imbalannya, kami menawarkan bayaran terbaik yang bisa mereka terima." Jok mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam. "Itu adalah keputusan yang bagus," ucap Jeok. "Kau tahu, seseorang yang dibayar 10 nyang akan bertarung seperti seorang petarung seharga 10 nyang. Tapi jika dibayar 100 nyang, dia akan bertarung dengan nilai 100 nyang." Muyong tertawa ringan sambil mengangguk setuju. "Aku percaya Cheolyong akan menjadikan mereka semua sebagai pasukan elit. Meski masih banyak hal yang harus dipersiapkan, setidaknya pondasinya mulai terbentuk sedikit demi sedikit." Jeok menatap jauh ke depan seolah melihat jalur masa depan yang telah direncanakannya. Dengan nada dingin namun penuh tekad ia berkata, "Ketika keluarga agung Northern Heaven dan aliansi Southern Peak mulai saling berperang, kita akan mengambil alih Wuhan terlebih dahulu." Muyong menoleh. Nada suara Jok menjadi semakin dalam. Semuanya akan dimulai dengan misi pembunuhan yang dilakukan oleh sekte Phantom Slaughter untuk menghabisi Yang Sochang. Cerita berpindah ke markas utama sekte Phantom Slaughter. Suasana di sana terasa tegang dan kelam. Sang pemimpin sekte dengan wajah kesal berdiri di tengah aula utama sambil menatap tajam ke arah para bawahannya yang telah berkumpul. Nada suaranya tajam dan penuh kekesalan. "Dasar sialan, siapa orang bodoh yang berani mengajukan permintaan semacam ini? Jika kita menerima misi ini,
dan membunuh sang penerus dari keluarga aliansi Southern Peak, aku bisa memastikan sekte ini akan dihancurkan. Lagi pula di Jianghu ini, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Salah satu anggota sekte angkat suara, suaranya ragu tapi tegas. Awalnya, kami juga tak percaya kalau ini adalah permintaan dari keluarga agung Northern Heaven. Tapi setelah kami selidiki, kami menemukan jejak siapa sebenarnya orang di balik ini. Ia berhenti sejenak. Semua orang menunggu dan lalu ia melanjutkan. Dan dia adalah Im Hagi, sang penerus dari keluarga agung Northern Heaven. Sontak sang pemimpin terbelalak. Ekspresinya campuran antara kaget dan frustrasi. Dasar sialan, bagaimana bisa perkelahian anak kecil berubah menjadi bencana sebesar ini? Apa mungkin dia merencanakan semua ini demi menggantikan posisi ayahnya? Jika peperangan besar meledak dan ayahnya terbunuh? Namun tiba-tiba suasana menjadi hening. Begitu hening, seolah dunia berhenti bernapas. Seluruh anggota sekte secara bersamaan menoleh ke arah sebuah pintu besar di ujung ruangan. Mereka merasakan tekanan luar biasa mengerikan yang seketika menyelimuti tempat itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Lalu pintu itu terbuka perlahan mengeluarkan derit yang nyaris tak terdengar. Seorang pria tua muncul dari balik bayangan, melangkah masuk dengan tenang, namun aura yang menyelubunginya cukup untuk membuat udara seakan membeku. Wajah sang pemimpin langsung berubah. Ia mengerutkan kening dalam, naluri membunyikan alarm bahaya di benaknya. Ia bergumam pelan, mustahil, dia pasti seorang master tingkat tinggi karena bisa menerobos seluruh sistem keamanan kami tanpa suara sekecil apapun. Sang pemimpin pun segera berdiri dari kursinya, sorot matanya tajam menilai pria tua yang mendekat. Siapa engkau? Dari mana asalmu? Pria tua itu menghentikan langkahnya. Lalu dengan suara berat dan tenang ia menjawab, aku adalah utusan dari aliansi Southern Peak dan aku datang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Sontak seluruh ruangan terdiam dalam keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa aliansi Southern Peak telah memulai pergerakannya. Wajah sang pemimpin memucat. Ia bergumam dengan nada kesal dan khawatir. Dasar sialan, apakah rumor itu sudah sampai ke telinga keluarga Southern Peak? Sampai-sampai mereka mengirim orang seperti ini ke tempat kami? Pak tua itu menatap mereka tajam, lalu berkata dengan suara berat, yang aku dengar kalian telah menerima sebuah kontrak. Sang pemimpin mengangguk pelan lalu menjawab, saat ini ada begitu banyak permintaan yang datang kepada kami. Semua orang ingin membunuh seseorang. Semakin banyak bajingan di dunia ini, maka semakin banyak pula orang yang ingin mereka lenyap dari muka bumi. Namun Pak tua itu tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan pada alasan itu. Tatapan matanya menajam, menusuk seperti belati yang tak terlihat. Aku yakin kau tahu siapa yang aku maksud, ucapnya dingin. Jadi katakan padaku, siapa yang sebenarnya mengirim permintaan itu? Tiba-tiba salah satu anggota sekte di samping pemimpin membuka suara, maaf, tapi kami tidak bisa. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya bila pedang Pak tua itu telah bergerak. Satu tebasan, satu kepala menggelinding di atas meja, dan satu nyawa lenyap dalam sekejap. Semua orang membelalak. Wajah-wajah yang tadinya penuh kepercayaan diri kini dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa pria tua ini sama sekali tidak mengenal kata toleransi. Siapapun yang menahan informasi akan dibunuh tanpa ragu. Pak tua itu kembali menatap sang pemimpin. Lalu dengan suara tenang namun menggetarkan jiwa ia berkata, aku akan bertanya sekali lagi, siapa yang mengirim permintaan itu? Jika kau tidak menjawab, aku akan membunuh setiap orang yang ada di ruangan ini. Sang pemimpin menghela napas panjang. Wajahnya penuh tekanan dan rasa bimbang. Seharusnya kau tahu, kami tidak bisa mengungkapkan identitas klien kami. Itu adalah aturan dasar dari organisasi kami. Jika kami melanggarnya, maka seluruh sistem kepercayaan akan runtuh. Namun sekali lagi, Pak tua itu tidak peduli pada alasan atau aturan. Tanpa ragu, ia kembali menebaskan pedangnya. Satu demi satu kepala dipenggal. Tubuh-tubuh jatuh bersimbah darah. Dan aroma kematian menyelimuti markas Phantom Slaughter. Tak ada ampun, tak ada negosiasi. Setelah menghabisi mereka, Pak tua itu berdiri tegak di tengah ruangan yang kini sunyi, kecuali oleh suara tetesan darah. Dengan nada dingin dan penuh amarah ia berkata, katakan kepadaku sekarang, siapa bajingan yang cukup berani untuk memberikan perintah pembunuhan itu kepada kalian? Mendapatkan tekanan yang begitu besar dari aura membunuh Pak tua itu, sang pemimpin sekte Phantom Slaughter hanya bisa menundukkan kepala. Nafasnya berat
dan suaranya bergetar ketika ia akhirnya berkata, "Jika situasinya terus seperti ini, maka sekte kami akan lenyap sekarang juga." Dengan pandangan mata yang tajam namun penuh penyesalan, ia pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan suara lemah namun tegas, ia mengungkapkan orang yang mengirim permintaan pembunuhan itu adalah Im Hagi, sang penerus dari keluarga agung Northern Heaven. Cerita pun berganti. Di tengah hutan yang sunyi dan lebat, tampak Im Hagi berdiri sendirian, tepat di atas sebuah lubang yang baru saja ditimbunnya dengan tanah. Wajahnya tampak datar, namun sorot matanya dingin. Di tangannya masih tersisa noda darah. Baru saja ia membunuh Sanggi, satu-satunya orang yang tahu tentang kejahatan dan rahasia kontraknya. Dengan tenang, Im Hagi menggunakan kekuatannya untuk menimbun kembali tanah itu, mengubur Sanggi dan juga rahasianya. Lalu ia bergumam pelan, "Aku telah berhasil menyingkirkan satu-satunya orang yang mengetahui tentang kontrak itu, dan ini akan menjadi rahasia selamanya. Yang harus kulakukan sekarang hanyalah duduk santai dan menunggu kabar bahwa Jok sudah mati." Namun saat itu juga, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. "Cukup aneh melihatmu sendirian di hutan tanpa satupun penjaga." Tubuh Im Hagi langsung membeku. Ia menoleh perlahan dan matanya membelalak saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Jok, orang yang seharusnya sudah mati, dibunuh oleh para pembunuh bayaran yang ia sewa sendiri. Im Hagi langsung memindai sekeliling, indranya aktif, energinya menyebar. Namun, ia tidak bisa merasakan kehadiran Jok sejak tadi. Wajah Im Hagi menjadi tegang. Dengan suara bingung dan gugup ia bertanya, "Bagaimana mungkin kau tahu kalau aku berada di hutan ini?" Tapi Jok tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu melemparkan pandangannya pada sebidang tanah yang baru saja ditimbun oleh Im Hagi. Tanah tempat Sanggi dikubur. Im Hagi langsung menggertakkan giginya. Wajahnya berubah menjadi kesal dan gugup dalam waktu bersamaan. Ia sadar, Jok tahu semuanya. Dengan nada marah, ia berteriak, "Siapa kau sebenarnya? Sampai-sampai kau selalu mengganggu urusan keluarga kami?" Namun Jok hanya tertawa kecil. Nada suaranya ringan, tapi penuh tekanan. "Kau benar-benar penasaran siapa aku," katanya. "Tapi jika aku memberitahumu sekarang, kau akan mati saat ini juga." Ucapannya dingin, tegas, dan tidak ada sedikit pun keraguan dalam nadanya. Im Hagi langsung terdiam. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Jok akan berkata seperti itu. Lalu perlahan Jok melangkah maju. Dari tubuhnya menyebar aura membunuh yang begitu kuat hingga udara di sekitar mereka terasa sesak. Dengan tatapan tajam seperti mata harimau yang siap menerkam, Jok kembali bertanya, "Katakan padaku, apakah kau benar-benar ingin tahu siapa aku sebenarnya?"